Tragedi di Gunung Salak. Malam itu, Arman, Yudi, Siska, dan Bayu sedang duduk di warung kopi dekat pintu masuk jalur pendakian Gunung Salak. Mereka berempat memutuskan mendaki untuk mencari ketenangan dari rutinitas kerja, walau warga sekitar sudah memperingatkan kalau malam Jumat jangan naik, gunung ini gak suka ramai. Arman menanggapi dengan tawa, menganggap itu sekadar mitos. Mereka mulai mendaki pukul 11 malam, berharap sampai di pos 3 sebelum subuh. Awalnya jalur terasa normal, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Namun setelah pos 2, kabut turun dengan cepat. Senter mereka seperti tak menembus lebih dari 2 meter. Kalian denger nggak? Bisik Siska. Semua terdiam. Dari arah lembah terdengar suara gamelan samar, pelan, tapi jelas bukan rekaman. Seperti ada pesta di bawah sana. Bayu mencoba bercanda. Wah, kayaknya ada hajatan cuy, tapi tidak ada pemukiman di sekitar situ. Langkah mereka mulai terasa berat. Aroma melati menyengat. Senter Yudi tiba-tiba redup, lalu mati. Mereka berhenti mencoba mengganti baterai, tapi baterai cadangan pun tak berfungsi. Saat itu, dari sela kabut muncul siluet wanita memakai kebaya putih. Rambutnya tergerai panjang, wajahnya tak terlihat jelas, hanya tersenyum samar. Wanita itu menunjuk ke arah kanan, ke jalur yang bukan jalur resmi pendakian. Arman, entah kenapa, merasa terpanggil untuk mengikuti. Yudi menahan. Man, itu bukan jalur, balik. Tapi Arman tetap melangkah. Diikuti Bayu, Siska, dan Yudi tak punya pilihan selain ikut. Takut tercerai-berai. Beberapa menit kemudian, suara gamelan berubah menjadi tangisan perempuan, lalu tawa cekikikan. Pohon-pohon di sekitar seakan berubah bentuk, melengkung menutup jalan. Mereka sadar, mereka tersesat. Tiba-tiba, di depan mereka terbentang sebuah lapangan kecil dengan bangunan seperti pendopo tua. Obornya menyala, tapi di dalamnya tidak ada orang, hanya seperangkat gamelan tergeletak. Udara terasa dingin, menusuk tulang. Siska melihat sesuatu. Di balik pendopo, puluhan sosok putih berdiri. Wajahnya rata tanpa mata dan mulut. Arman panik. Lari. Mereka berlari tanpa arah. Nafas memburu. Kaki terasa berat seperti tertahan lumpur. Di tengah kabut, Yudi terjatuh dan menjerit, "Tolong!" Tapi saat mereka menoleh, Yudi sudah tak ada. Hanya jejak kaki yang hilang di tanah basah. Bayu dan Siska menarik Arman untuk terus berlari. Sampai akhirnya mereka melihat cahaya lampu. Mereka keluar di pinggir tebing, di bawahnya jurang dalam. Ternyata jalur yang mereka tempuh adalah jalan buntu. Di belakang, suara langkah-langkah pelan semakin dekat, disertai suara napas berat. Saat menoleh, mereka melihat Yudi berdiri. Namun wajahnya pucat, matanya hitam penuh, dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Ia melangkah maju, dan di belakangnya wanita berkebaya itu muncul lagi. Kali ini wajahnya penuh luka dan matanya merah menyala. Arman berteriak dan mendorong Siska agar lari. Tapi saat Siska mencoba menariknya, tanah di tepi tebing runtuh. Arman jatuh bersama Yudi ke kegelapan. Siska berlari tanpa sadar sampai terjatuh di jalan setapak, tepat di depan tim SAR yang sedang patroli. Saat sadar, Siska sudah berada di pos pendakian, tapi 2 temannya tidak pernah ditemukan. Yang lebih aneh,
Tim SAR mengatakan jalur yang Siska ceritakan tidak ada di peta. Dan pendopo yang ia lihat, warga bilang pendopo itu adalah tempat upacara kuno yang sudah terkubur tanah puluhan tahun lalu. Sampai hari ini, setiap malam Jumat Kliwon, beberapa pendaki mengaku masih mendengar suara gamelan dari dalam hutan Gunung Salak dan melihat dua pendaki laki-laki berjalan di kabut mencari jalan pulang.